Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. teman-teman Agatha TV nih, ketemu lagi nih di podcast Agatha TV yang kita kedatangan lagi nih. Apa tuh? Sosok fenomenal ini. Aduh, bisa aja Gimana nih Bang Bang Agus. Nur, gimana sehat kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Bang Agus. Untuk hari ini kita sehat Bang Agus. Kayaknya baru pulang jauh nih. Ya, kebetulan alhamdulillah saya sudah sampai lagi ke kampung saya sendiri Kirain ya. mau jadi orang sono Bang. Jangan. Mau pulang. Ya rencana mau begitu, cuman ya karena masih ada orang sininya ya saya dipanggil balik gitu loh Bang. Kalau kata orang Belanda sih bisi di teangan. Ya. betul. Tapi gimana pengalaman di sana, enak-enak? Ya, pengalaman untuk di sana di acara PON ya, Ya. acara PON Torang Bisa. Kebetulan saya di cabur Binaraga. Nah, kebetulan saya di cabur Binaraga yang mana memang ada beberapa kendala lah ya. Ada beberapa kendala yang mana atletnya tersebut ya kisru gitu kan. Jadi ada yang terima. Nah, yang membuat tidak terima ini yang ya itu tadi gitu, yang membuat kekisruhan itu kan, kegaduhan gitu. Tapi itulah Indonesia. Ya, Jadi seperti serunya itulah, di Bang. situ, Bang. Betul Bang, betul. Jadi kalau nggak begitu emang nggak seru ya. Tapi untuk Banten sendiri nih ada dapat informasi nggak nih, dapat emas berapa? Ya, Banten ya? alhamdulillah untuk Banten saya sendiri pun perwakilan ya. Ya. Saya sendiri pun perwakilan daripada Banten. Ya. Ya alhamdulillah untuk di cabur Binaraga itu mempersembahkan medali perak Bang. Perak. Iya, Alhamdulillah itu alhamdulillah. pencapaian luar Ya, biasa ya. Betul Bang, betul. Kalau untuk keseluruhan nih dari semua cabang ya, untuk satu Banten ini Ya. ada info nggak, ada berapa gitu emasnya, peraknya? Ya, kebetulan saya memang lagi fokus ke perihal yang di cabur Binaraga Oh, iya. khususnya. Jadi saya jujur saya pribadi memang tidak mengikuti tuh, ya kan Nggak gitu. update lah ya. Tidak mengikuti istilahnya Banten ini emasnya berapa, lalu peraknya berapa, perunggunya berapa Kalau gitu. dari lihat klasmen sementara nih tertinggi DKI ya? Enggak, untuk yang saya lihat artinya untuk Keseluruhan ya, untuk emasnya. juara umum ya. Juara umum. Juara umum tuh Jabar. Oh, Jawa Barat. Iya, Jabar, lalu setelah Jabar tuh urutan pertama lah juara umumnya. Jadi Banyak ya PON yang tahun lalu pun ya beliau gitu kan. Jabar itu memang luar biasa buat saya, luar biasa. Jadi meraih prestasinya gitu ya. Terus yang keduanya itu Papua, bahkan tuan rumahnya sendiri pun urutan ke-3 apa ke-4 itu. Oh, bagus juga ya. Ya alhamdulillah lah ya. Nah, untuk dari cabang Binaraga ya, Ya. cabang Binaraga nih Bang. Betul Nur nih. Bang. Kemarin dari kelas berapa aja tuh yang Yang dipertandingkan Iya. ya. Oke. Untuk di cabur Binaraga yang dipertandingkan adalah kelas 60, 65, 70, 75, 80, 85 plus. Nah, itu yang dipertandingkan ya. Berarti kalau 50 ke bawah? Ya, yang 50 ke bawah mungkin untuk saat ini belum ada. Untuk saat ini belum ada, Bang. Belum ada. Ada rata-rata 60 ke atas. Iya, jadi ya 55 ya pada waktu itu masih kepengurusan PABSI ada tuh 55, 60. Nah, Iya. untuk saat ini kan karena PABSI sudah dibubarkan lalu terbentuk lah. Pemecahan ya. Jadi sudah membuat kubu masing-masing Iya, dari akhirnya untuk di cabur Binaraga ini ada yang namanya organisasi baru PBFI Bang, namanya PBFI, jadi Perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia. Nah itu Bang. Jadi sekarang ada wadahnya sendiri. Ya betul, kalau sekarang ada wadahnya sendiri. Nah, berarti kan pengalamannya luar biasa ya. Ya lumayan Bang. Kapan kita nih ke Papua? Nah, bisa lah, bisa. Memang kita ngobrol
sedikit lagi tadi Siap, ya kalau kita ngelihat siap. berita-berita kemarin nih Bang nih. Nah, yang kita tahu nih Abang sendiri kan ada sedikit aktivitas di luar olahraga ya. Oke, Di siap. luar juri ataupun binaraga tadi. Ya. Abang juga kan ada kegiatan dari ormas ataupun lembaga ya dari Ya. bidang hukum ya. Kemarin kita sedikit baca ataupun banyak dengar ini masalah pinjol nih Bang nih. Oh iya, Ini udah iya. meresahkan ini. Ya, ya, ya. Ya, memang artinya saya sedikit ini aja ya, sharing. Nah, Memang untuk urusan pinjol itu memang saya pertama ya lihat dari televisi gitu kan, lalu istilahnya dengar dari teman-teman juga banyak beberapa masyarakat yang konsul, artinya konsultasi tentang perihal pinjol ini, kan begitu ya? Kan meresahkan juga karena dia sistem ini kemarin aja kita lihat berita dia nagihnya beda Bang. Ya. Mungkin kita kan yang namanya di finansial sudah tidak asing ya namanya ditagih atau gimana. Betul. Tapi ini dia mereka cara tagihnya ini udah terlalu, kalau kata ini bikin teror dia. Bikin teror nggak tahu jam, bahkan yang lebih parah kemarin yang kita tahu dia mukanya diambil, diedit, Betul, iya. dan badannya itu maaf ya Ya. dirubah dengan yang tidak senonoh lah ya. Nah, itu gimana tuh kalau menurut dari sisi pengalaman Abang lah. Baik Bang, saya akan coba ya berbagi. Artinya gini, bahkan saya pun sendiri ya pernah ya jadi korbannya gitu. Ada pengalaman. Saya jadi korbannya. Jadi artinya seperti ini Bang, kalau memang istilahnya pinjol yang terdaftar di OJK, ilegal ya? Iya, yang legal ya. Nah, kadang banyak pinjol-pinjol di luaran sana itu ada yang nakal juga Bang. Ada yang nakalnya maksudnya seperti ini. Beliau yang terdaftarnya hanya satu atau dua atau satu aplikasi. Nah, untuk yang beberapa aplikasinya itu dia tidak. Bodong. Iya, yang dimaksud bodong tadi, gitu kan. Nah, artinya kalau memang kita merasa memang pinjam di pinjol tersebut, kalau memang istilahnya kita berapa sih yang kita pinjam, kan begitu. Contoh, berapalah angkanya. Nah, itu tidak semua yang ditransfer atau diberikan kepada kita. Ya kan? Potong lagi itu. Betul. Nah, kebanyakan memang di saat sudah berjalan nanti ada debt collectornya yang Abang katakan tadi, mengancam, yang foto ininya diinikan gitu kan, karena merasa ini. Nah, kadang saya suka mau tanya balik. Artinya gini, kalau memang seperti itu, berarti kita kan secara ya, artinya secara ini kita korban. Korban dong. Iya. Nah, khususnya buat masyarakat Bang, ini khusus buat masyarakat, buat saya yang terlilit. Terlilit sudah terlanjur, maksudnya sudah terlanjur. Udah numpuk lah. Sudah terlanjur gitu kan. Nah, itu kan ada kejadian yang karena diteror terus beliau ya. Dengan pinjol tersebut sampai beliau binasa, sampai bunuh diri kan gitu ya. Parah, ya. Nah, itu artinya ini yang sangat meresahkan buat masyarakat awam lah ya khususnya. Berarti ketekanannya hampir tiap menit tiap jam itu. Nah, ya memang si debt collector tersebut dilatih untuk menekan gitu loh. Bahkan saya pernah dampingi klien lah ya, atau klien masyarakat lah yang minta didampingi. Ya sudah, saya bantu, saya langsung telepon, saya jawab, saya bilang gini, saya boleh nggak tanya, saya bilang sumber dana tersebut dari mana? Beliau tidak mengatakan. Saya bilang, saya kalau memang dikatakan sumbernya dari mana, saya akan usut gitu loh. Iya, benar-benar. Iya, saya akan usut. Dan rata-rata pertanyaan loh Bang. Iya. Kok dia punya itu kategorinya dananya besar loh. Mungkin Betul. sampai Indonesia sudah banyak pinjam ya. Betul. Itu ada info nggak Bang? Dananya itu sumbernya di mana ya? Nah, justru itu jadi si klien ya, artinya si klien tersebut kan minta tolong sama saya, ya saya tanya dengan yang meneror, yang nagih atau yang menerornya, gitu kan. Dia tidak ini, beliau hanya WA ataupun telepon gitu kan, komunikasi dengan saya. Anda nggak harus
tahu gitu kan. Loh, saya mau tahu, saya bilang. Iya. Kalau memang Anda memberitahu, saya akan klarifikasi, saya akan selesaikan. Iya. Kan begitu. Nah, artinya seperti itu aja. Jadi khususnya buat masyarakat, kalau yang sudah terlanjur nyemplung, iya, sudah itu? terlanjur. Nah, tipnya adalah nggak usah dibayar. Nggak usah dibayar. Setelah itu kita cari yang benar-benar bisa menyelesaikan. Artinya contoh nih, si A meminjam 1 juta. Kita merasa memang pinjam 1 juta. Ya kan, akhirnya kita ditagih dengan diakumulasi bunganya sampai bertumpuk begitu kan. Nah, akhirnya apa? Ya itu tadi, kalau memang si masyarakatnya nggak paham kan dia stres. Karena itu kan. Nah, itu tadi. Jadi saran saya adalah jangan dibayar. Jangan dibayar, ikutin arahan-arahan pemerintah. Kalau memang kita merasa dijolimi, ditekan, laporkan saja sama pihak yang berwajib. Laporkan saja, nggak usah takut. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah, laporkan saja. Itu aja. Jadi kan nanti pihak yang berwajib ini akan memberi solusinya. Iya. Mana yang terdaftar, mana yang ilegal, dan mana yang bodong tadi. Gitu loh, Bang. Kan melihat beritanya ya dari segitu sudah banyak yang digerebek ya. Ya, betul. Langsung lagi main kamu terangkat. Ya kan? Iya. Maka dari itu saya kadang prihatin ya, Bang, prihatin dengan masyarakat luar di luar sana. Kenapa sih? Ya kebetulan saya memang punya organisasi, Sharing aja, Bang. Siapa tahu nih ada teman-teman yang masih butuh apa ya namanya pembelajaran yang mana. Kebanyakan masyarakat awam ini kan bingung, Bang, saat dalam masalah ya tadi kayak mungkin hutang piutang ataupun masalah hukum atau apa ya. Kebanyakan kan larinya gua harus gimana gitu. Ya, betul. Ini kasih sedikit informasi lah dari Abang nih. Kebetulan kan ada di sini nih. Ya, khususnya gini, Bang ya. Saya dengan teman-teman, saya dan teman-teman serta anggota lah. Artinya saya kami mengajak masyarakat luas dari Sabang sampai Merauke itu untuk terlibat di dalamnya, ikut serta di dalamnya, bergabung di organisasi Komando HAM yang mana notabene-nya atau di visi dan misi kami adalah di situ kita dasarnya memang hukum, politik, budaya, sosial dan ekonomi yang mana itu melekat dalam tubuh manusia. Sementara kita hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia ini punya aturan. Punya aturan yang mana dilindungi oleh hukum, kan begitu? Nah, lalu kita untuk bisa bekerja sama dengan dengan pihak instansi pemerintah, instansi swasta, ya kan, penegak-penegak hukum gitu loh. Nah, artinya kita mengajak masyarakat yang mana tujuannya adalah untuk mengarah ke sila kelima. Sila kelima itu keadilan sosial. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini udah ada belum kira-kira, Bang? Kenapa? Nah, itu tadi ya kan, makanya kita harus sering-sering belajar lah. Sering-sering belajar. Ayo kita sama-sama belajar. Kita memang ada wadah lah, artinya ada wadah. Oke, siap boleh. Takutnya jadi dodol. Nah, itu ya dari tadi sebenarnya, Bang. Nungguin ditawarin. Itu kan Abang tuan rumahnya nih. Saya mah teh pahit, katanya kalau air putih, kata dokter air putih itu bikin darah tinggi, Bang. Iya, dia betul. Percaya nggak? Enggak, saya nggak percaya karena saya nggak paham gitu. Jadi gini, ceritanya Abang nih pulang, nyampe rumah ke istri, Mah, kopi. Terus? Bawain air putih. Iya. Terus? Mah, kopi. Iya. Bawain lagi air putih. Iya. Mah, kopi. Betul. Darah tinggi kan? Betul. Karena si suaminya itu kan pengen kopi dan sementara si suaminya itu tidak memberikan income kepada istrinya kan. Dia dikasih air lagi itu darah tinggi lah. Nggak iya. Ngasih juga enggak. Betul. Bisa aja jadi Bang Agus nih. Oke, siap. Untuk dari Komando HAM berarti, Bang ya? Iya. Organisasi kami Komando HAM, betul. Komando HAM ini jadi
yang tadi abang jelaskan ada kita pasal kelima tadi ya. Iya. Pasal kelima, sila kelima Sila tadi. kelima, betul. Keadilan sosial. Jadi nanti gimana nih untuk masyarakat nih ataupun teman-teman di luaran sana yang mungkin tadi yang sedang kena pinjol nih. Mungkin dia cuma pinjam 1 juta 2 juta bunganya sampai, dan yang di berita itu kan sampai ada yang sampai 100 juta itu. Betul. Nah itu tadi, makanya hitungannya dari mana gitu kan? Hitungannya dari mana, sementara istilahnya peraturan perundang-undangan perbankan itu kan istilahnya sudah menentukan bunganya itu berapa persen yang benar itu. Ya mentoknya juga. Nah kan begitu. Nah ini kenapa bisa beliau ini istilahnya membuat aturan sendiri? Ya terus aja. Nah sementara masyarakat awam yang nggak paham pada waktu itu mungkin beliau karena terpepet dan sebagainya, akhirnya beliau tertarik terpaksa pinjam, akhirnya ya masuk dalam perangkap pinjol yang bodong tersebut. Kan nah gali lubang tutup jurang. Gali lubang tutup jurang, akhirnya ya itu tadi. Ya kan? Kalau lubang kan ketutup bang, kalau jurang kan diuruk. Nah itu dia, diuruk pun belum tentu belum tentu rapat gitu kan. Nah itulah, jadi intinya ya kalau saran saya artinya ya kalau yang sudah terlanjur lebih baik nggak usah dibayar. Berarti jangan panik juga ya? Nggak usah panik, intinya nggak usah panik. Dan selanjutnya ya kalau memang kita merasa terancam, meresahkan buat diri kita laporan aja ke polsek terdekat, polres terdekat, polda terdekat, silakan gitu kan, lapor aja langsung. Kalau memang perkaranya istilahnya ya terkait tentang pinjol tersebut gitu aja. Nah misalnya ada nih bang, contoh nih ada teman kita mungkin ada yang sedang kena seperti itu ya. Ingin konsultasi nih ke abang nih. Ya boleh. Boleh bang, boleh. Tinggal ini aja ya, karena kan saya juga memang mempromosikan istilahnya kadang tadi kan orang karena dengan sedang terlibat masalah dia nggak bisa berpikir cerdas. Betul. Nggak bisa berpikir luas, yang ada kan dia berpikir nih gue gimana bayarnya, gimana cara ininya. Mungkin kalau dengan kita konsultasi kan dia ada titik minimal kita menenangkan ya biar lebih nggak stres. Betul. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, stres ya. Obatnya hanya iman dan takwa. Serta mensyukuri apa adanya. Berarti salah kalau yang minum obat pusing. Iya. Karena kan tadi obatnya iman. Betul. Betul. Ke masjid ya Bang ya. Ya, betul itulah. Artinya ya kalau memang ada masyarakat yang mau konsultasi, ya. Kemana nih? Bisa menghubungin kemana nih? Ya, boleh menghubungi di bawah ini ya, nanti dihubungi di nomor di bawah ini, langsung nyambung ke kontak tim advokasi kami, karena kami pun punya tim advokasi dan tim perlindungan anak dan perempuan. Ada juga. Ada, kebetulan ada. Ini contohnya yang seperti apa nih untuk perlindungan anak dan perempuan ini? Ya, contohnya kan sedikit ini. Kalau yang namanya kasusnya apa? Ya, contoh ada kasus perceraian. Nah, kalau bercerai itu kan pasti yang korban tuh ya itu tadi ya. Artinya yang korban itu adalah anak. Kesian toh, berarti kan harus dilindungi itu hak-haknya. Hak-hak si anak, hak-hak wanita, ya toh. Nah, karena wajib dan penting adanya namanya kita ini ada tim khusus yang mana tim kami itu wanita lah yang benar-benar menjiwai. Berarti ada berapa bidang Bang di Komando HAM ini? Di Komando HAM ini ada beberapa bidang ya. Nanti kita bisa ini aja bisa setelah habis acara ini baru nanti saya akan berikan kembali. Oke, siap. Berikan kembali, ada beberapa bidang aja, ada bidang kepemudaan, ada bidang wirausaha, terus ada budaya, ya toh. Lalu ada beberapa bidang lah. Banyak ya. Untuk penelitian dan pengembangan ada. Berarti hanya nggak di satu sisi dari hukumnya aja ya? Betul. Tidak dari hukum saja. Jadi ya itu tadi memang dasarnya memang masyarakat harus paham hukum dulu. Artinya nggak harus pinter dah ya. Kalau kata saya begini. Tahu dah ya. Istilahnya banyak saya selalu lemparkan bola pertanyaan kepada masyarakat, kepada teman-teman khususnya.
Saya bilang penting nggak sih kita hidup di negara yang diatur oleh undang-undang, kita paham hukum gitu kan. Kita nggak harus pintar. Kalau pintar mah artinya ya kuliah aja atau sekolah aja kan gitu ya. Benar nggak? Tapi kan ya itu tadi, banyak masyarakat di luar sana ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung betul, gitu kan. Mungkin hanya sekolah ya sudah mentok di SMA mungkin. Atau mungkin di bawah itu juga, tapi beliau berkeinginan ingin tahu. Kan begitu, berkeinginan ingin tahu harus kemana nih arahnya. Satu Bang, kuncinya kalau kita sudah sadar kita ini punya impian atau punya keinginan, contoh pengen nih paham hukum, ya harus bergaulnya dengan orang-orang yang paham hukum. Iyalah. Kan begitu toh? Kalau pengen wangi dekat tukang martabak. Nah, bukan sama tukang martabak. Nah. Iya. Gue bingung. Iya. Sama tukang martabak. Jadi apa Bang? Nah, jadi kenyang. Nah, jadinya kenyang malah tidur dia, bukan belajar kan gitu. Nah, artinya saya jujur mengajak masyarakat, kita nggak harus pintar dengan hukum, karena ya kita yang pertama harus sadar dulu negara kita ini negara hukum yang mana diatur oleh undang-undang. Ya kita nggak harus pintar, kita cukup paham buat diri kita, buat diri kita dulu, lalu buat melindungi keluarga serta lingkungan setelah kita paham. Kan begitu. Nah, betul. Ya artinya banyak masyarakat juga yang memang mau belajar, serius mau belajar, anggap organisasi Komando HAM ini suatu wadah, ya teman-teman punya keahliannya apa, mau belajarnya di segi apa, ayo gitu loh. Ayo, yang punya usaha ayo, mau gimana berkembangnya. Itu aja sih intinya, kita mencerdaskan anak bangsa, yaitu tadi anak bangsa Indonesia. Karena organisasi Komando HAM ini berdiri atau terlahir di negara Indonesia tercinta ini, Bang. Untuk Komando HAM sendiri nih Bang, sudah berapa tahun ini berdirinya? Ya, untuk Komando HAM ya, Komando HAM ini jalan 3 tahun lah Bang. Ya masih baru lah. Kalau mungkin kalau kata ini masih randang. Gitu Bang. Ini Abang sendiri posisinya sebagai apa nih? Kayaknya luar biasa ini. Ya, kebetulan saya dengan rekan saya awalnya rekanan lah ya. Awalnya rekanan, notabene-nya beliau istilahnya tahu saya pun ya tahu beliau. Akhirnya kami memutuskan dan berkomitmen dan memutuskan kita dengan keahlian kita masing-masing kita satukan, kita komitmen, lalu kita ajak masyarakat untuk ke arah baik buat masyarakatnya sendiri, yang memang masyarakatnya sendiri kalau memang mau ya, artinya mau belajar. Tapi kan ya kebanyakan ya masyarakat sendiri itu maaf punten, artinya gini, ada yang bergabung hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, ya kan, ada yang bergabung karena tidak enak, ya kan. Nah, ada juga yang bergabung memang beliau itu sadar dirinya apa, artinya saya contoh memang saya nggak paham atau nggak tahu, tapi dia keinginannya itu pengen taunya tinggi, itu beliau biasanya akan belajar dengan serius, mengikuti apa kata kami, mengikuti apa kata bahasa Komando HAM-nya gitu kan. Komando itu aba-aba, HAM-nya itu adalah singkatan. HAM-nya itu adalah singkatan, hidupkan aspirasi masyarakat. Kan begitu Bang. Ya. Nah tadi apa nih posisinya? Oh iya. Gak apa-apa, sebutin aja, jangan disini-sin. Jadi gini, ya kebetulan di organisasi Komando HAM ini ketua umumnya adalah Bapak Indra Gunawan SH, dan saya diberi kepercayaan oleh beliau untuk mendampingi menjadi wakil beliau. Beloknya kemana-mana nih. Ya kan? Mewakili beliau, pendamping beliau. Ya itu tadi, wakil daripada beliau. Daripada beliau. Apa ya? Ya intinya kesana lah ya. Iya. Nungguin Intinya kesana. Jadi ya mari kita bersama-sama mencerdaskan anak bangsa, yang mana kita memang harus paham hukum Bang.
Nggak harus pintar, paham aja, minimal paham buat diri pribadi, lalu buat keluarga, buat melindungi keluarga dan lingkungannya. Baru itu teredukasi terus dan terus menerus, insya Allah tercapai Bang visi dan misinya. Karena ya itu yang kami maksud. Ya, jadi kan pernah juga Bang ya ada ya. Ya. Kebanyakan Bang boleh nggak sambil ngopi? Boleh. Ya? Masalahnya ini agak-agak. Agak susit ya. Oke, siap, lanjut Bang. Kan ada kan yang gini Bang, contohkan kayak mungkin tadi dia terlilit hutang dari pinjol ataupun dari manapun ya. Ya. Ada yang mereka larinya bingung ataupun mereka tahu nih ada lembaga ataupun ormas, cuman kan kadang-kadang mereka nggak paham ini ormas ini ataupun lembaga ini larinya kemana sih gitu tuh. Ya. Ya kan kadang seperti itu ya. Nah ini untuk anjuran dari Abang sendiri ini, kalau mungkin teman-teman yang tadi sedang kesulitan, jangan malu atau gimana nih, langsung temuin atau gimana gitu Bang. Baik. Saya akan coba berbagi lah ya, mempermudah. Artinya begini, memang asumsi masyarakat adalah di saat mereka bermasalah terkait dengan aspirasinya, itu kadang siapa yang dekat dengan beliau biasanya yang terdekat dulu yang dicari. Kadang juga di saat mendampinginya tidak menjalur. Kan gitu, tidak menjalur kasusnya apa, di ininya bagaimana, solusinya apa. Iya, sementara saya katakan semua organisasi bagus buat saya. Ya. Semua organisasi bagus buat saya. Hanya saja kadang anggotanya sendiri tidak paham. Ya kan, tidak paham alurnya kemana, alurnya gitu kan. Beliau ini, si masyarakatnya tersebut bergabung di organisasi tersebut, artinya di organisasi tersebut itu beliau harus paham dulu ADART-nya itu seperti apa, visi misinya kemana, lalu di saat mendampingi masyarakatnya itu sampai di mana, poksi-poksinya. Oke, tuh tadi Bang gimana tujuannya tuh teman-teman atau masyarakat untuk lari ke organisasi itu gimana nih rangkulannya tuh gimana? Oke, khususnya buat masyarakat ya, buat masyarakat yang mana memang masyarakatnya sendiri mau belajar, silahkan belajar di organisasi manapun. Buat saya organisasi manapun itu bagus, semua organisasi bagus, ya kan, tergantung balik lagi kepada individunya masing-masing. Itu aja, individunya masing-masing mau membantu masyarakatnya sampai di mana yang kiranya bermanfaat buat masyarakatnya sendiri dan bermanfaat buat dirinya sendiri. Buat saya keren itu masyarakatnya yang mau belajar di dalamnya. Kan untuk apa tujuan organisasi itu dibentuk kan? Betul Bang, betul. Buat untuk manfaat masyarakat juga kan? Ya, betul Bang, betul. Nah, berarti kalau kita tarik kesimpulan nih Bang ya, kita tarik kesimpulan dari obrolan santai kita nih. Siap. Tadi dari pinjaman online sudah terlilit sampai mungkin ratusan puluhan juta nih ya. Iya, betul. Gimana tuh Bang? Ya, khususnya kalau yang sudah terlanjur ya Bang. Yang sudah terlanjur, saran saya sih nggak usah dibayar. Kalau memang istilahnya mengancam, itu maksudnya gini. Saran saya itu si pinjol tersebut yang ilegal atau yang bodong. Itu nggak usah dibayar dulu. Kalau memang kita diancam ataupun merasa terancam, lapor saja ke yang berwajib. Nanti di situ kita akan menemukan solusinya. Gitu. Berarti kalau itu yang sudah terlanjur nggak usah dibayar. Yang sudah terlanjur nggak usah dibayar. Kalau memang ada pengancaman, laporkan. Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan solusinya. Berarti kalau yang belum ya jangan juga. Takutnya yang belum pinjam juga. Jangan Bang, jangan tambah masalah kan. Jangan. Jadi saran saya jangan. Kalau yang kalau yang belum ya jangan lah ya gitu kan. Tapi kalau yang sudah terlanjur ya itu saja, jangan dibayar. Dan bila mana mengancam, bahkan yang gambar kita dan atau privasi kita dan sebagainya disebarluaskan, ya itu sudah kena IT ya. Kategori pidana bukan itu Bang? Ya kategorinya udah IT, udah pidana jelas. Pidana ya? Iya, karena kan suatu unsur ada yang dirugikan. Iya, mencemarkan nama baik ya. Betul. Mencemarkan nama baik betul. Jadi untuk masyarakat teman-teman yang sedang posisinya sekarang sudah
kecebur tadi ya. Ya. Jangan khawatir karena memang ada solusinya. Yang Betul. penting tadi bisa dari Bang Nur dari Komando HAM bisa dihubungi ya. Siap, Nanti kita siap. kasih nomornya, bisa konsultasi gratis Bang. Siap, gratis. Gratis Bang. Siap. Kopi aja 2 ember. Iya. sama rokoknya 2 bal. Bohong nggak bercanda. Jadi memang khusus buat masyarakat yang mau konsultasi. Iya. Khusus buat masyarakat yang punya aspirasi, apa sih perihalnya gitu kan, ininya, aspirasinya, silahkan hubungi nomor kami, organisasi kami yang mana masyarakat memang mau konsultasi hukum gitu kan, konsultasi tentang perihalnya, silahkan kami akan respon dan kami akan berikan solusinya. Di standby ya, Siap Bang, siap. Kami dan tim advokasi kami akan siap standby. Okay. Nah kira-kira nih kita balik lagi ke pembicaraan awal. Ada event lagi nggak nih? Untuk event apa nih? Event Binaraga. Cabur. Oke ya. Untuk event Binaraga memang untuk saat ini kita lagi persiapan Bang. Lagi persiapan buat Tangerang Gemilang. Nah, siapa Tangerang Gemilang. Kita diajak. Ya, Tangerang Gemilang kita lagi persiapan untuk Porprov, Tingkat provinsi nih. Ya, 2022 toh. 2022 itu tuan rumahnya yang mana rencananya kota Tangerang. Nah, itu Tangerang Gemilang. Nah, itu kami khususnya di kabupaten, PBF di kabupaten kami sedang persiapan untuk atlet-atletnya. Itu atletnya daftar apa audisi atau gimana itu Bang? Enggak, untuk atletnya memang yang pertama beliau ini memiliki sosok yang memang beliau bisa untuk di cabur binaraga ini gitu kan. Lalu nanti kita akan bina dengan kepengurusan PBFI-nya gitu, yang bekerja sama dengan KONI. Ditahan dulu mungkin ini informasinya nanti kita. Siap. Kita jangan dulu dibocorkan. Oh iya siap. Masih lama. Siap. Oke Bang Nur, makasih nih udah datang lagi ke sini. Oke. Habisin kopinya. Oke, siap Bang Agus, siap. Ih, bener habis. Ya kan disuruh habisin. Oke, siap. Untuk teman-teman di Agatha TV. Nah, Bang Nur juga nih kayaknya udah ada kesibukan lagi. Betul Bang. Oke, makasih Bang Nur. Siap, sama-sama Bang Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa ya subscribe dan like komennya di channel Agatha TV. Oke guys, thank you.